Setiap hari, James mendorong keranjang kesayangannya berkeliling kota, mencari barang-barang yang tak dibutuhkan orang lain, tapi masih berguna baginya. Karena kondisi ekonomi yang sulit dan penyakit yang dideritanya, James dianggap aneh oleh masyarakat dan dijauhi oleh hampir semua orang. Meski tidak cerdas, James paham bahwa orang-orang tidak menyukainya. Ia pun dengan sadar menjaga jarak dari keramaian, bahkan untuk hal yang paling ia sukai seperti lapangan football, ia hanya berani menontonnya dari balik pagar. Tiba-tiba bola yang dimainkan oleh para pemain football secara tidak sengaja terlempar keluar. James yang lewat pun memungut bola tersebut. Salah satu pemain berteriak menyuruhnya mengembalikan bola, tapi James tidak mengerti maksudnya, malah mengira bola itu diberikan padanya. Pemain melapor, tapi pelatih hanya berkata, biarkan saja. Namun keesokan harinya, para pemain menjebaknya ke gudang. Melihatnya yang menyedihkan, pelatih lalu ingin menjadikannya asistennya. Namun James ragu, karena beberapa pemain tidak menyukainya. Untuk membantunya membuka diri, pelatih menjanjikan burger jika ia berani masuk lapangan, lalu menghadiahkannya radio yang sangat disukainya. Dari situ, hubungan mereka semakin dekat. James menjadi asisten pelatih sejati, tugasnya membersihkan lapangan, menyemangati pemain, mencatat jadwal pertandingan, dan mempelajari gerakan-gerakan pelatih dengan sungguh-sungguh. Meski masih ada beberapa pemain yang meremehkannya, James tetap bersemangat melakukan semua tugasnya. Suatu hari, saat mengantar pulang James, pelatih mendengar ibunya kesulitan merawatnya. Dokter pun tak bisa menentukan kondisi James. Pelatih terdiam, tak tahu bagaimana membantu lebih jauh. Di pertandingan besar berikutnya, bas sekolah menolak membawa James karena ia bukan siswa. James tak mengeluh, hanya duduk di lapangan saat hujan. Musim selesai, ia kembali tanpa kesibukan. Pelatih mengusulkan agar James bersekolah, tapi dewan menolak karena James seorang disabilitas intelektual. Menjelang Natal, pelatih mengajak James berjalan, namun diam-diam warga menyiapkan hadiah untuknya. Kemudian kabar baik datang, sekolah akhirnya mengizinkan James masuk. Ia cepat beradaptasi, menjadi asisten tim basket dan penyiar menu kantin. Namun beberapa siswa yang dulu mengerjainya menipunya, agar ia salah masuk ruang ganti perempuan. James menjadi pusat masalah, dan pihak sekolah memintanya keluar. Sementara itu, ibunya jatuh sakit dan meninggal, membuat dunia James runtuh. Pelatih datang bersama putrinya untuk menghibur. Anaknya bertanya mengapa ayahnya peduli. Pelatih pun mengungkapkan rahasia lama. Saat berusia 12 tahun, ia pernah melihat seorang anak sebaya dikurung tanpa bantuan. Penyesalan itu memotivasinya untuk membela James. Meski kasus James ramai, sekolah tetap menolak. Namun di rapat wali murid, pelatih menyatakan, James dulu tak bisa bicara jelas, kini menjadi asisten pelatih dan penyiar radio. Jika dia tak pantas mendapat harapan, lebih baik jangan beri harapan sama sekali. James lah yang sebenarnya mendidik kita untuk saling peduli satu sama lain. Kalau sekolah tak menerima James, saya akan mundur sebagai pelatih kepala. Pidato itu menggugah semuanya, dan James akhirnya diizinkan kembali bersekolah. Beberapa bulan kemudian ia lulus dengan baik, bahkan diizinkan tinggal di sekolah selamanya. James terus aktif di tim olahraga, dan setelah pelatih pensiun, keduanya tetap menjaga hubungan baik.